Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita semua nantinya ketika belajar ilmunya Allah ini kita diberikan kelancaran sehingga kita bisa nanti kedepannya bisa mempraktekkan dan menjadi ilmu manfaat barokah. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doa, Mbak Hana, monggo. Persiapan berdoa mulai. Bismillah. Apakah ini masuk semua? Ada yang tadi masuk, saya absen dulu. Hana, Nagita, sakit apa? Sakit panas. Baik anak-anakku, setelah ini untuk meningkatkan nasionalisme kita kepada negara kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan harapan kita tambah cinta kepada negara kita yakni negara Indonesia. Monggo ketua kelas Mbak Hana bisa dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri bersama-sama. Silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dari 1, 2, 3. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri untuk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik anak-anakku, adakah di antara kalian yang tahu hewan apa yang kakinya 4, dagingnya bisa dimakan? Sapi, kambing, kerbau, domba atau unta. Ya bagus, aplaus untuk kita semua. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hewan-hewan tadi, yang mana pembahasan pada kali ini adalah hewan kurban dan akikoh. Yang mana kurban dan akikoh itu tidak lepas dari yang namanya hewan-hewan yang disebutkan tadi itu, yaitu sapi, unta, kambing, wedus dan sejenisnya. Intinya untuk hewan kurban dan akikoh itu hewan yang berkaki 4 dan halal dagingnya dan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan tadi itu. Nantinya kalian ketika mengikuti pelajaran ini, yang pertama kalian itu bisa menganalisis tentang hewan kurban apa saja, terus bisa menganalisis bagaimana tata cara kurban, terus bisa memerinci hikmah dari hewan kurban dan akikoh. Itu dalam tujuan pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai materi ini, bentuklah 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Atau kalian sudah sesuaikan seperti ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah
kurban dan akikah. Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mari lihat apa yang Bapak presentasikan setelah ini. Kurban dan akikah. Pengertian kurban dan akikah. Ada yang tahu gambar yang di pojok atas? Lagi apa itu? Yang pertama kurban. Kurban menurut syariat sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya kapan? Pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan yang kedua akikah. Akikah itu artinya menurut istilah menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Itu namanya akikah. Sedangkan menurut bahasa artinya akikah itu pemotongan. Motong kayu seperti yang itu, yang kedengaran dari sini, itu namanya akikah. Menurut bahasa seperti itu. Kalau menurut istilah itu hewan ternak yang disembelih pada hari ke-7 seperti itu. Terus sekarang syarat-syaratnya kurban dan akikah. Yang pertama, kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Binatang yang dijadikan kurban itu harus sehat, tidak boleh cacat. Semuanya harus lengkap. Tanduknya ada, telinganya ada, hidungnya ada, giginya pas ompong seperti itu. Terus syarat yang untuk akikah itu hewan dari jenis kibas, domba putih atau kambing Jawa. Minimal untuk domba putih itu umurnya setengah tahun dan kambing Jawa umurnya 1 tahun. Untuk anak laki-laki jumlah dari akikahnya itu yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Seandainya orang tuanya itu tidak punya, hanya punya satu, tapi punya anak laki-laki, maka juga boleh, karena akikah itu hukumnya sunnah. Akikah itu sendiri adalah penebusan kita kepada Allah. Apa istilahnya? Status kita itu tergaden selama belum diakikahi, seperti itu. Sekarang waktu pelaksanaan untuk kurban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Tidak boleh dilaksanakan bulan-bulan lain. Bulan Desember tidak boleh, bulan Januari tidak boleh, melainkan bulan Dzulhijjah. Kapan? Sejak usai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu pelaksanaan kurban. Akikah pelaksananya itu dari kelahiran bayi 7 hari dari kelahiran bayi, atau kelipatan 7. Berapa kelipatan 7 itu? 14, 21. Atau memang tidak bisa mampu, istilahnya tidak punya, karena kemarin corona, terus sekarang itu masih banyak musim musibah, maka bolehnya itu untuk akikah kapan saja, terserah ketika punya. Baik, sekarang kita tonton video tentang kurban dan akikah. Namun pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi seperti dikisahkan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini
video menerangkan tentang kisah awalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika mau dijadikan awal mulanya sejarah kurban. Disangka Nabi Ibrahim alaihissalam telah bercakap berkata kepada anaknya Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail, apa yang kau Kelompok 1, 2, 3. Kira-kira kelompok mana yang belum mengerti? Monggo acungkan tangan. Monggo kelompok 3. Pak, kenapa kalau akikah harus berupa kambing? Kenapa bukan sapi? Kenapa akikah itu kok harus berupa kambing, kok bukan sapi seperti itu? Mungkin ada jawaban yang lain? Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 3 terkait dengan kenapa kok akikah itu pakai kambing, kok tidak bukan sapi. Akikah itu hukum yang pertama sunnah. Terus yang kedua, akikah itu mengambil hewan terendah dari jenis-jenis hewan yang dikurbankan. Kalau dikurban, apa hewan yang paling kiranya ringan yang masuk hewan kurban? Syaratnya yang sama seperti itu. Apa? Kambing. Ini kalian lihat lagi apa yang Bapak sampaikan dan lihat untuk diskusikan dan nanti presentasikan tiap masing-masing kelompok. Apa kira-kira yang ada di video dan materi Bapak hari ini. Mari selanjutnya lihat video kelanjutan tadi dan untuk bahan persiapan memang benar. Maka dalam Quran As-Saffat diskusi. yang sabar, yaitu untuk mengusir setan dan melempari setan. Melalui kembali ayat Quran As-Saffat, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya dan kami memanggilnya hari. Ini luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim itu digoda sama setan, setan, ini bukan perintah dari Allah, tapi perintahnya ini dari bukan dari Allah seperti itu. Kamu kok ikut-ikut saja seperti itu. Akhirnya setan itu tidak mempan menggoda Nabi Ibrahim. Lanjut ke Nabi Ismail. Nabi Ismail pun juga tidak diskusikan lagi sama kelompoknya dan siap-siap presentasi masing-masing kelompok. Monggo dari sekarang, waktunya 10 menit. Apakah sudah semua didiskusikan? Sudah. Dua kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 3, plus untuk kelompok 3. Ini luar biasa, ini berhasil untuk tampil di luar. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Syarat-syarat hewan yang dikurbankan. 1. Tidak boleh cacat atau berpenyakit. 2. Hewan yang dikurbankan berupa sapi, kambing, unta, dan biri-biri. Aplaus untuk kelompok 3. Baik anak-anakku, apa yang kalian presentasikan tadi itu sudah luar biasa dan benar semua. Mari untuk aplaus untuk kita semua. Kesimpulannya bahwasanya dalam kurban dan akikah itu, hewan yang kita kurbankan dan buat akikah itu harus benar-benar sehat seperti itu. Terus syaratnya juga seperti yang disampaikan oleh kelompok masing-masing tadi, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Seandainya di desa itu ada yang akikah kurban tanggal 15, tanggal 13 apa 14, itu gimana kira-kira? Dianggap sedekah, itu tidak boleh. Istilahnya apa? Kita tetap ikut aturan seperti itu. Apa ya? Harus tanggal 10, 11, 12, 13 seperti itu. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih lembar kerja kalian LKPD untuk tugas. Nanti selain kalian mengerjakan tugas ini, nanti kalian mengerjakan tugas melalui link yang Bapak akan kirim di HP kalian masing-masing.
Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan senantiasa ilmu kita manfaat barokah. Kepada ketua kelas, monggo dipimpin untuk berdoa untuk pulang. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiruka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam